Assalamualaikum, hai semua, apa kabar? Selamat datang di NN Math Channel, tempat mudah belajar matematika. Bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video yang membahas materi selanjutnya. Pada sesi kali ini, kita akan belajar tentang program linier untuk menentukan nilai optimum. Pembahasan ini merupakan lanjutan dari apa yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Materi ini dipelajari pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu nilai optimum. Jenis nilai optimum ada dua, yaitu maksimum dan minimum. Untuk mencari nilai optimum, ada dua metode. Yang pertama, metode uji titik sudut, dan yang kedua, metode garis selidik. Pada sesi kali ini, kita hanya akan membahas bagaimana menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode uji titik sudut. Langkah-langkah menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode uji titik sudut ada 4. Yang pertama, lukis daerah penyelesaiannya. Yang kedua, tentukan koordinat titik-titik sudut daerah penyelesaian atau biasa disebut dengan titik pojok. Yang ketiga, hitung nilai fungsi tujuan f dalam kurung x, y sama dengan ax ditambah by untuk masing-masing titik sudut. Dan yang terakhir, bandingkan nilai-nilai pada langkah 3 untuk menentukan nilai optimum. Untuk memahami bagaimana penerapan keempat langkah-langkah ini, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi tujuan f(x,y) sama dengan 4x ditambah 5y yang memenuhi sistem pertidaksamaan x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, 2x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 12, dan x ditambah y lebih besar sama dengan 5. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah melukis daerah penyelesaiannya. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara melukis daerah penyelesaian. Di mana untuk x sama dengan 0 adalah sumbu y, karena garisnya lebih besar berarti arsirannya ke kanan. Kemudian untuk y sama dengan 0 adalah sumbu x. Karena tandanya lebih besar berarti arsirannya ke atas. Kemudian ada 2x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 12. Dimana tanda lebih kecil sama dengannya kita ubah terlebih dahulu dengan sama dengan. Kita misalkan x-nya sama dengan 0 dan akan diperoleh nilai y-nya sama dengan 4 sehingga titik koordinatnya adalah 0,4. Kemudian langkah kedua itu adalah kita misalkan y sama dengan 0 seperti pada video sebelumnya. Kita masukkan nilai y sama dengan 0-nya sehingga diperoleh nilai x-nya sama dengan 6. Jadi titik koordinatnya adalah 6,0. Kemudian kita buat garis, lalu kita arsir. Karena dia tandanya lebih kecil berarti arsirannya ke bawah. Selanjutnya adalah pertidaksamaan yang terakhir, yaitu x tambah y lebih besar sama dengan 5. Kita misalkan dulu x tambah y nya sama dengan 5.
Dimana langkah pertamanya adalah kita memisahkan X-nya sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 5. Jadi nilai titik koordinatnya adalah 0,5. Kemudian langkah keduanya seperti biasa, kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan nilai Y-nya sama dengan 0, sehingga nanti akan diperoleh X sama dengan 5. Kita buat titik koordinatnya, lalu kita buat garisnya. Karena tandanya lebih besar, maka arsikannya ke atas. Kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu daerah yang memuat semua arsikan dari seluruh ketidaksamaan. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Karena kita sudah melukis daerah penyelesaian, kita bisa melanjutkan ke langkah kedua, yaitu menentukan koordinat titik-titik sudut daerah penyelesaian. Perhatikan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya itu dibatasi oleh 3 koordinat titik. Yang pertama ada 5,0, yang kedua ada 6,0, dan yang terakhir merupakan titik potong dari garis X ditambah Y sama dengan 5 dan garis 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Nah, karena titik potong ini belum diketahui, maka perlu kita cari terlebih dahulu. Untuk menentukan titik potong dari kedua garis ini dapat kita selesaikan dengan cara eliminasi dan substitusi. Yang pertama, cara eliminasi terlebih dahulu. Garis yang pertama ada 2X ditambah Y sama dengan 12, dan garis yang kedua ada X ditambah Y sama dengan 5. Nah, kita bisa mengeliminasi X terlebih dahulu atau Y terlebih dahulu. Misalkan di sini kita mau mencari nilai X, maka yang kita eliminasi adalah nilai Y. Kita mau menyamakannya sama-sama dengan konstanta 3 atau angka 3 di depan Y. Nah, karena pada persamaan pertama di depan angka Y sudah angka 3, maka tinggal kita kalikan dengan 1. Sedangkan pada persamaan kedua, supaya Y-nya jadi 3Y, maka perlu kita kalikan dengan 3. Persamaan yang pertama yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Jika kita kalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Kemudian jika persamaan kedua adalah X tambah Y sama dengan 5, kita kalikan 3, maka hasilnya adalah 3X ditambah 3Y sama dengan 15. Selanjutnya kita eliminasi. Karena pada persamaan pertama dan kedua nilai 3Y-nya sama-sama positif, maka tanda eliminasinya adalah dikurang. Sekarang kita tinggal mengurang. 2X dikurang 3X adalah min X, kemudian 3Y dikurang 3Y habis ya. Sama dengan 12 dikurang 15 adalah min 3. Sehingga nilai X-nya adalah min 3 dibagi min 1, karena di depan min X sebenarnya ada angka 1, sama dengan 3. Nilai X sama dengan 3 ini kita substitusikan ke persamaan pertama atau yang kedua. Di sini saya akan menggunakan persamaan yang kedua. Jadi diperoleh hasil 3 ditambah Y sama dengan 5. Sehingga Y sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi titik potong yang kita peroleh adalah 3,2, di mana X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 2. Sekarang kita masukkan nilai titik potong ini ke dalam gambar, yaitu 3,2. Nah, jadi koordinat titik sudutnya adalah 5,0, 6,0, dan 3,2. Selanjutnya, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menghitung nilai fungsi tujuan f
XY sama dengan AX ditambah BY untuk masing-masing titik sudut. Pada soal, telah diketahui bahwa fungsi tujuannya adalah 4X ditambah 5Y. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan koordinat titik sudut ke dalam fungsi tujuan. Misalkan untuk koordinat titik sudut yang pertama adalah 5,0. Kita tinggal mengganti nilai X dan Y pada fungsi tujuan dengan 5,0, di mana X-nya kita ganti dengan angka 5 dan Y-nya kita ganti dengan angka 0. Sehingga diperoleh hasil F dalam kurung 5,0 sama dengan 4 dikali 5 ditambah 5 dikali 0 sama dengan 20. Selanjutnya kita menggantinya dengan titik sudut yang kedua, yaitu 6,0. Sehingga diperoleh hasil F dalam kurung 6,0 tutup kurung sama dengan 4 dikali 6 ditambah 5 dikali 0 sama dengan 24. Dan sekarang kita lanjutkan ke titik sudut yang terakhir, yaitu 3,2. Sehingga diperoleh hasil F dalam kurung 3,2 tutup kurung sama dengan 4 dikali 3 ditambah 5 dikali 2 sama dengan 12 ditambah 10 sama dengan 22. Setelah kita menghitung nilai fungsi tujuan untuk masing-masing titik sudut, selanjutnya kita bisa melanjutkan ke langkah yang terakhir, yaitu membandingkan nilai-nilai pada langkah 3 untuk menentukan nilai optimum. Pada langkah 3, coba kalian lihat mana nilai terbesar dari ketiga hasil yang kita peroleh. Nilai terbesarnya adalah 24, sehingga nilai maksimum dari F dalam kurung XY sama dengan 4X ditambah 5Y adalah 24. Nah, untuk mencari nilai minimumnya, kita tinggal melihat pada hasil di langkah ketiga mana nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil di sini adalah 20. Sehingga nilai minimum dari Fxy sama dengan 4X ditambah 5Y adalah 20. Semoga penjelasan pada video kali ini dapat membantu kalian untuk memahami bagaimana cara menentukan nilai optimum dari suatu fungsi tujuan. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.